Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang cara penagihan DC pinjol terbaru. Ya, kenapa kita perlu ketahui biar kalian tidak panik ketika situasi seperti ini terjadi menimpa kalian. Ya, semoga saja enggak ya teman-teman. Tapi setidaknya ketika hal tersebut semakin menyebar dan hal tersebut semakin dan menuju ke kalian, maka kalian sudah siap dan kalian tidak akan takut lagi dengan DC pinjol. Oke. Pertama-tama di sini kita akan bahas dulu apa saja sih yang paling sering digunakan DC pinjol sebagai metode cara penagihan mereka. Ya, nggak jauh-jauh lah ya tentang bagaimana mereka telepon, WA, tentang kata-kata mereka yang sedikit ambigu, sedikit pengolahan kata, di mana orang ini bisa menjadikan ini seperti multitafsir lah ya, seperti ambigu ketika membacanya. Misal tentang data, pembekuan data, blacklist data, dan lain sebagainya. Itu sudah hal umum teman-teman. Jadi kalau saya catat di sini ada beberapa poin penting yang mungkin harus teman-teman pahami dan teman-teman pelajari. Yaitu DC pinjol itu akan sedikit mengancam sebar data dan mempersulit data kita. Maksudnya bagaimana? Ya, sebar data tentunya dengan mengkontak orang-orang atau yang tidak ada hubungannya dengan kalian dan memberitahukan informasi tentang pinjaman kalian dan lain sebagainya lah ya. Intinya mempermalukan kalian. Nah, yang kedua, mempersulit data ini biasanya digunakan ancaman-ancaman seperti katanya kita akan sulit ketika berurusan dengan bank, akan sulit untuk tabungan, akan sulit untuk rekening, dukcapil, dan lain sebagainya, yang mana itu hoaks dan nggak bener. Oke, memang akan bisa bermasalah dengan bank, tapi hanya khusus untuk pembiayaan, cicilan, kredit, dan lain sebagainya. Tidak akan ada ranah lainnya, teman-teman. Ya, itu harus kalian garis bawahi dan teman-teman nggak perlu takut soal hal ini. Oke, sekarang selanjutnya, penagihan ke rumah atau ke kantor. Nah, ini sebenarnya yang paling banyak orang takutkan. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau memang DC itu datang ke rumah ataupun ke kantor. Sebenarnya ke kantor ini adalah hal yang dilarang oleh OJK, karena harusnya kalau menagih ya di rumah, bukan di kantor atau tempat kerja. Karena itu termasuk tempat umum ya, dan itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai mempermalukan kalian. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia ke kantor, pasti mereka itu ramah-ramah, nggak ada tuh mereka yang galak bikin ribut, nggak, kecuali kalian itu bohong-bohong, nipu-nipu dan sulit untuk ditemui. Tapi kalau kalian langsung datang dan temui mereka, itu akan membuat mereka mau gitu loh ketemu kalian, dan ya kalau kalian sopan, mereka biasanya juga sopan. Tapi kan tentunya ini sebagai hal yang membuat orang khawatir dan takut ya teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik, nggak perlu takut mau di situ datang kapan aja, datang aja silakan. Toh kalian tidak akan diapa-apain. Percaya sama saya, selama itu pinjol legal, kalian pasti masih aman teman-teman. Oke, itu poin kedua. Nah, sekarang poin yang ketiga biasanya hubungi atasan atau mungkin keluarga atau mungkin orang yang dianggap penting bagi kalian. Di mana tujuan mereka adalah agar membuat kalian panik, membuat kalian bingung gimana mikirnya biar DC tersebut nggak jadi menghubunginya dan kalian bisa segera membayar. Nah, ini bahaya. Ketika orang panik pasti tidak akan berpikir secara jernih. Maka dari itu semoga teman-teman tidak panik ketika mendapatkan ancaman seperti ini. Ya teman-teman, bahkan mungkin poin yang keempat sekarang yang paling sering terjadi adalah yaitu urusan dengan RT RW, urusan perizinan kayak apa kayak itu, mereka sekarang nggak tahu kenapa makin banyak. Sebenarnya dari dulu, tapi akhir-akhir ini makin banyak yang menginformasikan bahwa akan menghubungi RT RW atau mungkin bertamu ke rumah RT RW untuk meminta izin penagihan. Padahal kan nggak perlu. Tagih-tagih aja, itu bukan urusan RT RW ya, itu kan urusan antara bank menemui kalian untuk proses penagihan. Ini adalah urusan ranah personal dan pribadi. RT RW tentunya nggak akan mau juga menanggapi hal tersebut ini, kecuali memang dia tujuannya datang untuk ribut-ribut, baru deh dia harus izin RT RW. Tapi kan enggak, tujuannya hanya untuk menagih, mengingatkan pembayaran dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, terus kemudian satu hal lagi yang paling juga akhir-akhir ini lagi gencar-gencarnya, yaitu somasi. Ya, somasi, surat penagihan tertera dari badan hukum agar kalian segera membayar. Nah, ini nih membuat orang salah kaprah, bahwa mikirnya waduh urusan sama polisi lagi nih kena somasi, urusan sama hukum dan lain sebagainya. Padahal enggak sama polisi, cuman sama pengadilan dan persidangan aja. Tapi ujung-ujungnya jarang banget orang yang sampai masuk jalur pengadilan atau bahkan ke sidang. Ya paling stuck di situ-situ aja ancamannya. Masuk jalur hukum,
masuk sidang, dan lain sebagainya. Nah, semoga teman-teman dari mengetahui 5 cara atau 5 hal penagihan cara terbaru dari pinjol ini, teman-teman bisa sedikit tenang dan bisa sedikit mempersiapkan diri. Jadi nggak perlu takut diancam pidana penggelapan uang, diancam membawa kabur uang perusahaan. Nggak usah takut karena ini bukan ranahnya di situ. Ini hanya urusan perdata, jadi kalian akan digugat secara perdata ke pengadilan negeri jika memang mereka mau menggugat. Saya rasa enggak. Dan ya dari sekian banyak ketika saya selama ini membahas tentang pinjol dan sering mempelajari tentang pinjol, jarang banget yang memang sampai masuk ke jalur pengadilan. Adapun kasus yang masuk ke pengadilan, biasanya ya justru akan menguntungkan orang-orang yang gagal bayar ini, di mana dia bisa negosiasi untuk penghapusan denda, untuk penghapusan bunga, dan bayarnya dicicil. Serta itu bunganya nggak akan nambah lagi sampai lunas. Nah itu ada beberapa kasus. Nah kalau kayak gini kan yang dirugikan si pinjolnya sendiri kan teman-teman. Ya oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran. Gak usah takut yuk sama pinjol. Kalian bisa hadapi, kalian bisa tenang lah. Intinya pelajarin aja tentang masalah pinjol ini biar kalian tidak mudah untuk dibodoh-bodohi oleh para oknum-oknum tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.